Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna dan sungguh aku telah menguji Sulaiman. Walaqaina dan aku telah menjatuhkan ala kursi atas kursi kerajaannya jasad dan jasad. Tumanaba kemudian kembali Nabi Sulaiman kembali kepada kerajaannya. Qala Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi hai Tuhanku, Ighfirli ampunilah aku, wahabli dan berikanlah kepada aku mulkan kerajaan la yang bagi yang tidak akan ada, la yang bagi yang tidak akan ada, la yang bagi yang tidak pantas li ahadin bagi seseorang pun min ba'di setelah aku. Innaka sesungguhnya engkau antang kau al-Wahhab adalah yang maha pemberi. Nabi Sulaiman berdoa. Dalam satu hadis dikatakan wafaqa du'ahu ilmallah atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi doanya Nabi Sulaiman itu telah sesuai dengan ilmu Allah. Maksudnya memang dalam ilmu Allah, dalam takdir Allah itu sudah ada bahwa Nabi Sulaiman itu akan dikasih kerajaan yang luar biasa. Maka Allah SWT memberi taufik kepada Nabi Sulaiman untuk berdoa. Doanya sesuai dengan tulisannya yang di langit itu. Maka ya jadi kenyataan. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi Tuhanku ighfirli, ampunilah untuk aku. Nabi Sulaiman itu doa dimulai dengan istighfar. Wahabli mulka dan berikanlah kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadin min ba'di yang tidak pantas bagi seorang pun setelah aku. Kerajaan yang tidak mungkin bagi seorang pun setelah aku. Itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Sulaiman itu minta kerajaan itu kerajaan yang sebagai mukjizat, sebagai tanda kenabian beliau, bukan kerajaan biasa. Kalau yang beliau inginkan kerajaan biasa, tentu beliau akan berdoa, berikanlah kami kerajaan, dan kerajaan itu bisa turun temurun sampai anak cucu saya, sampai kiamat, mesti gitu. Karena seorang raja itu di mana saja mesti ingin kerajaannya diteruskan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Tapi Nabi Sulaiman itu minta kerajaan yang tidak mungkin bagi siapapun setelah beliau. Kerajaan yang hanya untuk saya saja. Tidak ada seorang pun yang punya kerajaan seperti itu setelah aku. Maknanya kerajaan yang merupakan mukjizat, tanda kenabian beliau. Wallahu a'lam. Innaka antal Wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Ini kamu renungi kalau para nabi, para rasul, bahkan pengikut-pengikutnya para wali-wali kok minta dunia, itu nanti mesti dunia yang untuk agama, bukan hanya dunia saja. Itu nggak mungkin bagi mereka. Fasakharna, maka ketika ini hasilnya doa itu diantaranya fasakharna, maka aku telah tundukkan lahu untuk Sulaiman ar-riha angin. Tajri, angin itu berjalan diamri dengan perintah Nabi Sulaiman, rohaan dengan pelan-pelan. Haitsu asab, di mana saja dia menghendaki. Jadi Allah SWT tundukkan untuk Nabi Sulaiman itu angin, sehingga beliau dengan pasukan-pasukannya itu kalau pergi kemana-mana itu naik angin itu, nggak usah naik kuda, nggak usah naik kapal, naik angin. Masya Allah. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau orang-orang sekarang naik kapal terbang, ya, naik satelit, naik apa, dengan teknologinya,
Maka orang ahlul iman pernah diberi oleh Allah yang lebih dahsyat dari itu. Nabi Sulaiman dan pasukannya itu naik angin, nggak usah pakai apa itu pesawat, nggak usah pakai mesin. Ya. Kalau insinyur sudah membuat jembatan Suramadu, ya, Surabaya sampai ke Madura dengan teknologinya. Maka dengan iman dan amalnya Ala Ibnul Hadrami sudah berjalan di atas lautan sampai ke negeri Bahrain. Kalau orang-orang dunia sudah dengan teknologinya ditolong oleh Allah untuk bikin bom nuklir, atom dan sebagainya, Nabi Nuh alaihissalam dengan imannya, amalannya, dakwahnya, doanya telah membasmi seluruh orang kafir seluruh dunia. Orang-orang politik, ya, orang-orang politik dengan politiknya punya kerajaan-kerajaan. Nabi Sulaiman dengan doanya punya kerajaan. Yang tidak mungkin kita punya itu kerajaan yang seperti Nabi Sulaiman, yang la yang bagi li ahadin min ba'di. Tapi kalau kerajaan biasa bisa itu dengan doa itu. Banyak orang-orang dulu telah mendapatkan kerajaan dengan doanya. Dan kamu semua juga bisa, insyaallah. Ya. Kalau nggak di dunia, di surga. Dan ini kan masih lama, kata siapa? Mungkin nanti malam. Malah cepat, malah enak dong. Sekarang yang paling penting, kerajaan yang paling penting kamu kuasai itu dimulai perbatasannya, dimulai rambut kamu sampai kuku kamu. Itulah kerajaan kamu. Itu kamu atur menurut agama. Mulai pucuk rambut sampai pucuk kuku. Itulah kerajaan kamu, sudah Allah berikan. Cuman tidak kamu atur. Coba itu diatur yang betul. Kalau itu diatur yang betul sesuai dengan Allah, maka sebentar lagi Allah akan kasih kerajaan. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Mahfum? Nah, kerajaan yang Allah sudah kasihkan ini aja nggak diatur. Otaknya tidak untuk agama, telinganya tidak untuk agama, hatinya tidak untuk agama. Bagaimana Allah kasih kerajaan yang lebih besar, kerajaan kecilnya aja nggak terurus gitu. Wasyayatina, dan aku tundukkan kepada Nabi Sulaiman setan-setan, kullabana, setiap setan yang ahli bangunan, wa ghawas, dan ahli selam, wa akharin, dan setan-setan lain, muqarranin, yang ditali fil aswad, dalam tali-tali. Jadi setan-setan ahli bangunan. Maka Nabi Sulaiman itu punya bangunan-bangunan yang dahsyat ini. Yang bangun bukan tukang biasa, tukangnya dari setan. Masya Allah. Setan yang makhluk yang paling jahat di dunia ini, Allah jadikan tunduk kepada Nabi Sulaiman, suruh bangun. Masya Allah. Ghawas, atau setan-setan tukang selam untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar laut. Ada setan-setan untuk hiasan, wa akharina muqarranina fil aswad. Setan-setan itu ditali dengan tali-tali untuk hiasan istana-istana Sulaiman alaihissalatu wassalam. Bintang untuk tontonan anak-anak. Oh, setan menunggu ini baik. Masya Allah. Kayak sekarang orang punya kebun binatang, kalau Nabi Sulaiman punya kebun setan. Bisa ditonton, lihat. Masya Allah. Maka satu malam ada setan mengganggu Rasulullah SAW.
ditangkap oleh Rasulullah. Maunya Rasulullah mau ditali di tiang masjid biar untuk tontonan anak-anak. Tetapi Rasulullah teringat, wah ini namanya niru-niru kerajaan Sulaiman ini, nyaingi Sulaiman ini. Terus beliau lepaskan. Kalau beliau mau, maka itu setan akan ditali di tiang masjid untuk tontonan anak-anak di Madinah. Rasulullah bisa begitu, Allah kasih kekuatan begitu. Tapi Rasulullah itu jaga adab. Nabi Sulaiman sudah bilang layang bagi li ahadin min ba'di kok. Saya bikin tontonan setan nanti kurang adab namanya. Sudah dikasih kerajaan yang begitu dahsyat, kemudian Allah mengatakan hadza afauna. Ini adalah pemberianku wahai Sulaiman. Famnun, maka berikan, awamsik atau tahan, berikan kepada siapa saja atau enggak usah kamu berikan kepada siapa saja, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu kasih kerajaan yang begitu dahsyat. Kemudian Allah mengatakan, wes terserah kamu berikan siapa saja, kamu tahan untuk dari siapa saja, enggak ada hisab. Ini Nabi, seorang Nabi diberi kerajaan tapi tanpa hisab. Masya Allah. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu, dan sesungguhnya bagi Sulaiman indana di sisiku zulfa, sungguh kedekatan, derajat yang mulia, kedekatan, wa husna ma'ab, dan baiknya tempat kembali. Di dunia saya kasih kemuliaan yang dahsyat, nanti di akhirat pun dia termasuk orang yang dekat kepada aku dan punya tempat kembali yang baik. Allah. Jadi Allah SWT itu memberikan kepada hambanya itu macam-macam. Allah itu kuasa memberikan kepada orang iman ini kerajaan, kemudahan, harta benda, semua kasih. Seperti Nabi Sulaiman. Tapi juga ada Nabi Rasul, bahkan ini derajatnya lebih tinggi dari Nabi Sulaiman, kayak Nabi Isa alaihissalam, rumah nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak. Ya. Nah, ini sama-sama kekasih Allah. Yang satu dikasih kerajaan, yang satu nggak dikasih apa-apa. Pelajaran buat kita bahwa kemudahan dunia, kehebatan dunia itu janganlah kamu jadikan sebagai satu matlamat, sebagai cita-cita kamu. Kalau kamu itu dijadikan miskin, nggak apa-apa, ada kekasih Allah miskin kayak Nabi Isa. Kalau kamu jadikan kaya, ada kekasih Allah kaya kayak Nabi Sulaiman, biasa aja. Yang penting itu bagaimana kamu taat sama Allah. Adapun dikasih apa itu nggak usah begitu dirisaukan. Jadi amir, jadi makmur, jadi orang terkenal, nggak terkenal, ya. Jadi raja, jadi kuli. Dunia cuma sebentar saja. Sebagaimana Allah kasih kerajaan begitu dahsyat pada orang iman, begitu juga Allah kasih kerajaan kepada Fir'aun. Bagi Allah SWT itu dunia itu kecil aja, diberikan siapa saja. Kasihkan orang iman ya nggak apa-apa, kasihkan orang kafir ya nggak apa-apa. Karena dunia ini begitu kecil di sisi Allah SWT. Orang itu ya cita-citanya, pikirnya adalah bagaimana nanti di akhirat yang kekal itu loh. Dunia sebentar aja. Jangan orang berpikir kalau rezekinya banyak, wah ini makbul ini. Ada santri itu nggak punya duit, terus datang kepada saya, Pak Kiai, saya minta amalan. Amalan apa? Amalan supaya memudahkan rezeki saya. Loh, kamu sekarang bagaimana? Amalan kamu apa? Saya tanya.
Saya tuh sudah membuat macam-macam amalan Pak Kiai, tapi tetap saja belum datang nusratullah katanya. Nusratullah tuh pikir kamu itu duit begitu kok. Kalau nusratullah itu duit, Nabi Isa berarti nggak dapat nusratullah dong. Jangan begitu. Kamu itu melarat, nggak punya duit, masih bertahan di pondok itu nusratullah itu. Banyak yang punya duit malah keluyuran hilang. Ya. Itu sudah nusratullah. Duit itu apa dah? Ya untuk mondok. Ya iya lah, kamu nggak usah pakai duit sudah mondok itu loh. Itu malah lebih hebat itu. Nah, sudah nusratullah lebih hebat tanpa asbab namanya itu. Nah gitu loh. Maka urusan dunia itu Nabi tidak mengajarkan kita supaya kita minta begini, minta gini. Tapi ini coba ini. Nabi Sulaiman itu kan doa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini la yanbaghi li ahadin min ba'di ini penting ini. Ini pelajaran dari Nabi Sulaiman untuk kita sebetulnya. Kamu jangan tiru-tiru doa seperti saya loh. Oh, nggak bisa kamu. Nah, ini untuk saya saja ini. Supaya tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jangan coba-coba kamu doa seperti ini, nggak akan mempan. Nah. Karena kemarin saya waktu umrah itu di Masjidil Haram itu ada orang Arab itu doa tuh, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin, itu ngurus saja dia. Ini namanya kamu itu nggak ngerti. Nabi Sulaiman sudah bilang la yanbaghi li ahadin ba'di, kamu mau minta juga, ya nggak akan mempan, nggak kesel kamu nanti. Tapi doa masalah dunia itu doa yang diajarkan oleh Nabi pada kita, diantaranya wa qanni'na fi ma razaqtana. Ya Allah, jadikanlah kami ini qanaah. Jadikanlah kami ini qanaah, nrimo ing pandum apa yang Kau berikan pada kami. Ini enak ini. Walaupun kasih dikit, tak kasih banyak, tak kasih berapa, tapi kalau hati itu jangan nrimo, enak dah. Tapi walaupun kamu dikasih kerajaan, seumpama kasih kerajaan kayak kerajaan Nabi Sulaiman, kalau hati kamu tidak qanaah, sumpek terus, ya nggak? Oh kurang nih. Tapi kalau sudah qanaah, kasih sambal, alhamdulillah. Nggak dikasih pun, alhamdulillah. Rumah bambu, alhamdulillah. Rumah cor ya, alhamdulillah. Nah sudah qanaah. Kalau sudah qanaah itu paling enak di hidup itu di dunia. Makanya doa dari Nabi, qanni'na fi ma razaqtana. Ya Allah, jadikan kami qanaah terhadap rezeki yang Kau berikan kepada kami. Doa yang paling indah ya. Kalau ingin doa yang lain, di dunia hasanah, fil akhirah, baik itu aja, nggak usah minta yang macam-macam. Pokoknya yang dunia ini baik, akhirat baik. Baik itu bagaimana? Baik itu baik, baik bagaimana? Kayak Nabi Sulaiman ya baik, kayak Nabi Ayub ya baik, kayak Nabi Isa ya baik. Baik itu ukurannya para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah itu baik itu ukurannya. Jangan baik pakai ukuran sendiri. Bagaimana baik itu? Kalau kamu di dunia ada iman, istiqomah dalam agama, itulah baik. Ya sudah itu. Di dunia hasanah itu maknanya begitu itu. Imannya lurus, amalnya istiqomah, itulah namanya baik. Baik di dunia ini bukan mobilnya Alphard, bukan. Ya. Mobilnya Alphard kalau lupa kepada Allah itu nggak baik. Ya. Bukan pula yang jalan kaki dengan mencucu saja, tidak syukur, itu malah sengsara itu. Ya. Subhanallah.